Shalom saudara, selamat pagi. Hari yang bahagia buat kita semua. Karena Tuhan tidak henti-hentinya menganugerahkan segala macam bentuk pewahyuan, pemahaman, dan juga hikmat untuk kita terus berjalan bersama-sama dengan Dia dalam ukuran Dia. Hari ini saya ingin membagikan kepada saudara dan untuk seterusnya, yaitu peranan dan pentingnya Roh Kudus itu berperan dalam hidup saudara. Dan mungkin saya akan menyinggung juga banyak tentang baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, serta juga apa yang disebut dengan hidup oleh Roh. Supaya kita jangan hidup dalam kebingungan. Itu sebabnya Allah menginginkan bahwa kita bisa memahami tentang hal itu dengan jelas dan tegas. Saya mengajak kita untuk berdoa, karena kita membutuhkan pertolongan daripada Roh-Nya yang kudus. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami, untuk kami benar-benar bisa memahami semua kehidupan Engkau sendiri, Tuhan. Engkau sendiri yang membukakan dirimu, menyingkapkan dirimu sendiri. Tidak ada yang misteri dalam dirimu. Tetapi kami membutuhkan pertolongan Engkau, Tuhan. Kami rindu, kami menginginkan bagi setiap orang yang rindu, yang saat ini berdoa bersama-sama dengan saya, kerinduan hatimu itu akan dijawab oleh Tuhan dengan segera. Kami rindu Tuhan, supaya benar-benar ini menjadi hikmat buat kami, sehingga kami bisa mewujudkannya dengan tepat dan dengan sempurna, seperti yang Kau firmankan pada kami. Kami siap untuk mendengarkannya, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk kita memulai bagaimana kisah daripada Yesus sendiri. Saya mengajak kita untuk bisa melihat sama-sama di dalam Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga. Ayat yang ke-21. Ayat yang ke-22 juga. Sampai ke-23. Oke. Lukas 3 ayat 21 sampai ayat 23. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, maksud Alkitab adalah dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ini adalah baptisan air. Dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, terbukalah sorga, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa, dalam wujud burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Dia anak Yusuf dari pernikahan antara Yusuf dan Maria, tetapi dia bukan dari benihnya Yusuf. Tapi dia secara legal, secara hukum, menurut orang Ibrani, dia sah adalah anaknya Yusuf. Saya ingin kita mengajak di sini ada hal-hal yang perlu dibukakan supaya kita bisa mengerti peranan daripada Roh Kudus untuk kehidupan kita. Hal yang perlu kita pahami adalah Yesus memulai pekerjaannya ataupun pelayanannya, dikatakan oleh Alkitab, pelayanannya atau pekerjaannya ketika dia berumur 30 tahun. Dan ketika, kalau kita tarik mundur, ketika dia sudah selesai dengan sungai Yordan. Yesus tidak pernah tinggal terus-menerus di sungai Yordan. Ada apa di sungai Yordan? Ada satu hal yang sangat penting sekali di sungai Yordan, yaitu adanya Roh Kudus dan adanya firman yang langsung keluar dari mulut Bapa tentang dirinya sendiri. Ini hal yang sangat mendasar buat hidup kita untuk kita memulai pelayanan ataupun mengerjakan pekerjaan yang Bapa berikan kepada kita. Tapi apabila yang orang lain berikan kepada kita, tentu kita tidak memerlukan persyaratan ini. Tetapi semua pekerjaan yang Allah, saya ulangi, yang Allah ingin kita kerjakan, yang berasal dari Dia, ini sangat penting sekali. Dua unsur ini itu harus betul-betul menjadi
kenyataan di dalam hidup kita. Saya ingin kita mengajar di sini bahwa Yohanes itu adalah perintis pelayan Allah. Dan semua orang telah dibaptis, tetapi dikatakan oleh Alkitab, sorga tidak terbuka. Jadi berarti ini berbicara tentang motivasi yang benar yang merupakan ukuran daripada Tuhan. Ini berbicara tentang saat yang tepat. Yang saya katakan saat yang tepat itu adalah berbicara tentang saatnya Tuhan. Banyak orang menganggap bahwa ini adalah saat bagi saya. Saat bagi saya untuk melakukan ini. Saat bagi saya untuk bertindak seperti ini. Dan apakah itu adalah saatnya Tuhan? Seberapapun juga kita lakukan dengan kekuatan kita, kalau itu belum saatnya Tuhan, tidak terjadi apa-apa. Kalaupun itu terjadi, itu adalah merupakan manifestasi ataupun buah daripada kekuatan lahiriah saja. Saya berharap saudara bisa mengerti tentang kebenaran ini. Jadi Yesus di Yohanes pasal 2, ketika dia dibawa oleh ibunya, setelah dia dari sungai Yordan, dia dibawa oleh ibunya, Maria, untuk ke sebuah perjamuan pesta pernikahan di Kana. Di kota Kana, kotanya Nathanael. Ketika dia melakukan di sana, lalu ibunya tahu bahwa ini adalah putranya Allah. Bahwa ini adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia tahu Roh Kudus menaungi hidupnya. Lalu kemudian dia berkata kepada bujangnya yang pada waktu itu pelayan di dalam pesta itu, yang kewalahan, yang kebingungan karena kehabisan daripada air anggur untuk disajikan kepada para tamu-tamu ataupun mereka yang hadir di pesta itu. Lalu kemudian Maria berkata kepada bujang itu, kamu tinggal ngomong sajalah, katakan saja kepada anakku. Lalu kemudian Yesus tahu tentang hal itu. Lalu dia berkata pada ibunya, dia bilang, ibu ataupun perempuan, dia katakan wanita, dia bilang gitu. Dia manggil ibunya dengan segala hormat. Bukan berarti ingin melecehkan, karena dia tahu dia adalah putra Allah sekarang. Dia katakan, saatku belum tiba, waktuku belum tiba. Saudara bisa bayangkan seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Waktuku belum tiba. Jadi saudara bisa lihat ada sesuatu setelah dari sungai Yordan. Dari sungai Yordan ini, mungkin selama 30 tahun di Nazaret, Yesus bisa mengerjakan dengan segera apa yang Maria katakan, apa yang Yusuf katakan sebagai ayahnya. Dia bisa kerjakan dengan segera. Tetapi kali ini, saudara bisa lihat, dia tidak lagi bermain-main dengan waktu yang ditentukan oleh orang banyak, ditentukan oleh keadaan pada waktu itu. Dia harus benar-benar akurat dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Tentu kita akan bertanya, ini ada apa dengan Yesus? Nah, mari kita lihat sama-sama satu peristiwa besar yang terjadi pada diri Yesus ketika dia ada di sungai Yordan. Saudara bisa lihat banyak orang, ribuan orang mungkin, ratusan orang, bahkan ribuan orang telah dibaptis oleh Yohanes. Tetapi saudara bisa lihat tidak terjadi apa-apa. Hanya terjadi pertobatan secara pribadi dari orang-orang tersebut. Yesus tidak mengalami pertobatan. Karena apa? Karena Yesus selama 30 tahun, dia hidup dalam ketaatan 100%. Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu bahwa dia diutus dari sorga. Dia tahu itu. Jadi sesuatu hal yang penting sekali adalah dia tahu. Ini penting buat kita semua. Dan dikatakan bahwa ketika Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Dikatakan sorga terbuka. Waktu dia berdoa, sorga terbuka. Ketika saudara berdoa, kadang-kadang sorga masih tertutup. Makanya sangat penting sekali, engkau harus memahami, sorga terbuka. Saya ulangi sekali lagi, sorga terbuka lebih banyak ditentukan adalah oleh pribadi Allah sendiri. Karena sorga adalah tempat kediamannya Allah. Saya katakan sorga itu bukan Allah, tetapi itu adalah tempat kediaman Allah. Allah lebih besar daripada tempat kediamannya. Rumah yang saudara tinggal lebih besar daripada diri saudara. Tetapi berbeda dengan Allah. Allah lebih besar daripada sorga tempat kediamannya. Mengapa saya katakan? Karena sorga dan bumi itu adalah ciptaannya. Tentu sang pencipta jauh lebih besar daripada semua ciptaannya.
Allah memilih ciptaannya itu sebagai tempat kediamannya dia. Sorga terbuka ketika Yesus berdoa di sungai Yordan. Ini suatu gambaran, ini suatu pemahaman yang penting buat kita sekali. Siapa dirimu itu menentukan apakah sorga terbuka atau tidak. Amin. Itu sebab yang sangat penting buat kita untuk kita bisa memahami tentang kebenaran ini. Lalu kemudian dikatakan, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, terdengar firman Allah. Roh Kudus turun, firman turun juga. Engkau lah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Kita tinggalkan dulu di sini. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Heli. Apa pekerjaan pertama yang ditugaskan oleh Bapa kepada Yesus? Ya, dikatakan di ayat yang keempat, pasal yang keempat. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, dibawa oleh Roh Kudus. Saudara bisa lihat di sini suatu gambaran, penting sekali gambaran adalah Roh Kudus turun, penting sekali engkau mengenal siapa dirimu, karena apa? Meskipun engkau manusia sama seperti Yesus adalah anak manusia, tetap Allah berdiri atas hukum kerjanya. Bahwa semua manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah dengan kehendak bebas. Tetapi Alkitab mengatakan di sini bahwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus itu dikatakan dia dibawa oleh Roh Kudus. Seolah-olah kita mendapatkan pemahaman bahwa dia dikendalikan oleh Roh Kudus. Apakah dia sudah kehilangan kehendak? Apakah Yesus ini sudah seperti mesin atau robot yang dikendalikan oleh program dari meja kontrol oleh orang-orang di balik layar? Apakah seperti itu? Tidaklah demikian. Karena Allah tidak pernah melanggar hukum kerjanya. Tentu kita bisa memahami di sini bahwa ini adalah keputusan yang diambil oleh Yesus untuk dia rela dibawa kemana saja oleh Roh Kudus. Saudara tahu 40 hari maka laparlah Yesus. Ini adalah kalimat yang bagus sekali. Di situ dia tinggal 40 hari lamanya di ayat 2. Dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu ia lapar. Satu hal yang menjadi berkat dari apa yang dialami oleh Yesus. Yesus lapar. Ini adalah berkat yang besar buat hidup kita, saudara. Yesus lapar. Dia berarti dia mengenakan tubuh ataupun jubah alamiah, yaitu fisik. Dia memiliki tubuh. Karena hanya tubuh saja yang bisa mengalami lapar. Ini adalah gambaran yang terbaik buat hidup kita. Kalau Yesus bisa mengalami seperti itu, mulai dari sungai Yordan, mulai mengalami Roh Kudus, mulai mengalami firman Allah, dan Yesus tetap lapar, itu menunjukkan bahwa Yesus adalah anak manusia atau manusia. Lalu kemudian laparlah Yesus. Jadi kemudian Yesus dicobai oleh iblis dalam kondisi lapar. Saya katakan saudara juga akan dicobai oleh iblis dalam kondisi tubuhmu adalah fisikmu itu sedang dalam kondisi yang lemah. Tapi saya ingin saudara harus bisa paham ini. Jadi perjalanan Yesus adalah dari Markus 1 yang sama dengan ini. Di Lukas adalah dari Nazaret. Dari Nazaret dia ke sungai Yordan. Dari sungai Yordan dia pergi ke padang gurun. Dari padang gurun selama 40 hari, mari kita baca ke selanjutnya. Ayat 14, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Ya, katakanlah dalam kuasa Roh. Wow, ini sesuatu yang penting buat kita. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia.
Lalu baru dia kembali di ayat 16-nya. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Dan kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya yang setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Wow. Saya ulangi sekali lagi, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku. Roh Tuhan ada padaku dan ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, hanya baca toh, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Semua orang mulai terkunci pandangannya kepada Yesus. Ini sangat penting. Berarti ini adalah Yesus yang dikenal, dan dia sekarang yang dikenal di Nazaret. 30 tahun sebelumnya, saya ulangi, 30 tahun sebelumnya, selama 30 tahun, dia adalah anak Yusuf, dia adalah anak Maria, bahkan famili mereka, saudara-saudaranya Yesus, dikenal oleh mereka. Dan ini adalah sinagoge di Nazaret, di mana Yesus mengambil Alkitab dan membuka kitab Yesaya. Kemudian yang menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat itu, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang, kata Alkitab, semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Padahal itu kata-kata seolah-olah kata-kata kesombongan. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Saudara bisa lihat itu. Bukankah ia ini anak Yusuf? Luar biasa sekali. Saya ingin kita memahami tentang kebenaran ini. Bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kami akan mengatakan pepatah ini kepada aku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Sesuatu yang penting untuk saudara pahami. Ya, sesuatu yang penting untuk saudara bisa pahami di sini. Mengapa banyak orang terpesona melihat Yesus yang seperti itu? Dan Yesus tahu dengan tepat keadaan dirinya, kondisi dirinya saat itu. Itu ada tertulis di Alkitab. Dia tahu bahwa perjalanan hidup dia ketika dia berumur 30 tahun, dia tahu itu tertulis di Alkitab. Kalau begitu saudara, engkau harus bisa pahami, ada sesuatu yang dahsyat yang telah dialami oleh Yesus, sehingga dia bisa memahami bahwa langkah-langkah hidupnya itu semua sudah ada tertulis di dalam Alkitab. Begitu juga saudara. Saya ulangi, begitu juga saudara. Kalau saudara juga mengalami apa yang dialami sama seperti yang dialami oleh Yesus, sama seperti yang dialami oleh Yesus di Sungai Yordan, maka saya katakan sekali lagi, maka ini akan terjadi pada hidup saudara. Saudara akan tahu persis bahwa awal daripada kehidupan saudara, akhir daripada kehidupan saudara, semua ada tertulis di dalam Alkitab. Bukan berarti saudara yang menyesuaikan diri kepada Alkitab, tetapi semua yang saudara kerjakan itu sudah tertulis. Ini sesuatu yang dahsyat. Bagi saya adalah sesuatu yang dahsyat. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk bisa melihat
beberapa ayat di Alkitab ketika Yesus mengajar, bukan hanya membuat mata orang terpaku kepada dirinya, tetapi lebih daripada itu, karena dia mengajar dengan kuasa. Ya, dia mengajar dengan kuasa. Ini sesuatu yang sangat penting untuk saudara pahami tentang Yesus. Ini sangat penting. Ya. Yesus mengajar dengan kuasa. Ini suatu hal yang sangat penting sekali. Mari saya ajak kita untuk lihat Matius pasal 13. Matius pasal 13. Mari kita lihat sama-sama. Matius pasal yang ke-13. Kita lihat, nanti kita akan bisa kembali lagi kepada kitab Lukas. Matius pasal yang ke-13. Kita baca di ayat yang ke-54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Dia kembali ke sinagog yang lama. Sinagog yang ada disebutkan di dalam Lukas pasal yang ke-4 tadi. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana? Dikata, wow, ini luar biasa. Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Lalu pertanyaannya sama, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan akhirnya mereka menolak. Oleh karena apa? Oleh karena mereka lebih menanam dalam pikiran mereka adalah 30 tahun Yesus dikenal secara lahiriah. Saudara bisa bayangkan, banyak orang sulit untuk menerima perubahan hidupmu. Kalau hari ini kau berubah total, 180 derajat kau berubah total. Tidak dengan gampangnya orang bisa menerima perubahan hidupmu ataupun pertobatan hidupmu. Kenapa? Karena seberapa jauh hal yang buruk yang telah diketahui tentang hidup saudara. Saudara bisa bayangkan, itu lebih melekat. Dan kadang-kala ketika engkau sudah berubah total pun juga, mereka membutuhkan adalah bukti-bukti, adalah ujian-ujian lebih dahulu. Mari saja kita bisa melihat Yesus mengajar dengan hikmat dan juga disertai dengan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ini sesuatu yang penting sekali, sangat penting sekali. Jadi Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Ini hal yang harus saudara bisa pahami. Jadi betul-betul bahwa Yesus dia bisa mengajar dengan kuasa. Padahal dia adalah hanya tukang kayu. Dia adalah hanya seorang tukang kayu. Yang pada banyak umumnya, di kebanyakan orang, dia betul-betul, dia seperti tukang kayu. Mari saja untuk kita melengkapi lagi di Markus 1, ayat yang ke-27. Untuk melengkapi Matius pasal yang ke-13-nya. Ayat 23, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu. Saya ulangi, di Kapernaum. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Dan seterusnya. Ayat 25, tetapi Yesus menghardik katanya, diam, keluar daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya. Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata, saya ulangi sekali lagi. Ia berkata-kata
dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Kita kembali lagi ke dalam Lukas pasal yang keempat, ayat 20. Karena di sini digambarkan adalah Yesus dari Nazaret pergi ke Sungai Yordan. Setelah dari Sungai Yordan, dia pergi ke padang gurun. Dari padang gurun, dia kembali lagi ke daerah Galilea. Dia akhirnya masuk lagi ke Nazaret dan dia mengajar di situ. Dan ketika dia mengambil satu kitab, dan bagaimana Yesus bisa tahu dengan tepat kondisi dia, posisi dia di hadapan Allah pada saat itu tepat seperti kitab Yesaya. Apa yang Yesaya tulis. Sehingga mata semua orang terpaku kepada dirinya. Di kemudian hari, orang memperbincangkan pengajarannya itu penuh dengan kuasa. Kata-katanya penuh dengan kuasa. Saya ingin dan merupakan doa saya untuk saudara semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, yaitu bahwa apa yang dialami oleh Yesus sebagai manusia, yang tadi saya jelaskan dari kata kalimat lapar, Yesus menjadi lapar, itu juga adalah merupakan bagian buat hidup saudara. Bukan sepenggal-sepenggal. Allah menginginkan itu. Apa yang terjadi pada diri Yesus. Saya ulangi. Apa yang terjadi pada diri Yesus. Ini penting buat kita semua. Itu juga saudara alami. Mari kita sama-sama melihat. Di Lukas pasal yang keempat. Selalu ingat kalimat ini. Kuasa. Itu kalimat yang harus saudara tetap ingat. Seterusnya dalam pembahasan kita ini. Lukas pasal 4. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu, ia lapar. Ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kemudian ayat 14-nya, dalam kuasa. Saya katakan ayat 14 ini penting buat kita. Dalam kuasa. Wow, ini sangat penting sekali. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Dia kembali ke Nazaret, memulai pelayanannya, melanjutkan pelayanannya setelah dari padang gurun, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Setelah dari padang gurun. Saya ulangi, ini penting buat kita. Saudara, dalam kuasa Roh. Kalau kuasa Roh itu seperti gambaran tentang air. Saya ulangi, gambarannya tentang air. Bilanglah air. Air sungai. Maka ketika air sungai itu mengalir begitu derasnya, maka saudara ingat, saudara ada dalam kekuatan ataupun dalam kuasa arus air yang deras. Kekuatan saudara berupaya untuk mencoba melawannya, tapi tidak bisa. Amin. Saya ingin saudara tidak beranjak dulu dari titik ini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Yesus adalah anak manusia. Berarti Allah bekerja, Roh Allah bekerja ke dalam dirinya, terhadap dirinya, juga mengenal dan berpijak kepada hukum kerjanya Allah. Salah satu hukum kerja Allah yang saudara sudah pernah dengar adalah Allah tahu bahwa manusia itu adalah makhluk
ciptaannya dengan kehendak bebas. Allah tidak akan pernah menjadikan hidup saudara itu seperti mesin yang disetir oleh Dia. Engkau memiliki kehendak bebas. Engkau boleh memutuskan apakah engkau mau dikendalikan oleh Allah, karena Allah adalah pengemudi yang terbaik, atau engkau ingin mengemudikan dirimu sendiri. Itu adalah pilihan. Tapi Yesus mengambil pilihan. Dia ingin dikemudikan oleh Roh Allah. Jadi kehendak bebas dia gunakan untuk mengambil keputusan. Kendalikan aku. Itu adalah dalam kesadaran dia sepenuhnya. Ini penting supaya saudara jangan mencampur aduk. Bahwa khususnya buat Yesus, karena dia adalah Tuhan, berarti dia dikendalikan full oleh Roh Kudus. Seperti mesin, seperti robot. Bukan demikian, saudara. Nah, di sini kita lihat apa yang terjadi dari Sungai Yordan dibawa oleh Roh Kudus. Saya ulangi, tetapi ada kalimat yang mengatakan ketika Yesus memulai pekerjaannya. Ini sangat penting buat kita. Ini pekerjaannya siapa? Ini adalah pekerjaannya Bapa. Mari kita lihat sama-sama Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita sambung dengan Yohanes 5 ayat yang ke-30. Saya ulangi, Yohanes 5 ayat yang ke-30. Saudara bisa mengerti. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berdaya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku. Jadi Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak berdaya dari diriku sendiri. Kalau aku menuruti kehendakku. Seolah-olah dia tidak punya daya. Tetapi dikatakan, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus memiliki kekuatan apabila dia mengambil keputusan untuk dia melakukan kehendak daripada Bapa. Di Yohanes 4 ayat 34 dikatakan apa? Kehendak Bapa dan pekerjaan Bapa itulah yang dia selesaikan. Dan itu disebut oleh dia makanan. Itu makanan satu-satunya. Kenapa? Karena itu adalah makanan. Kenapa dibilang makanan satu-satunya? Karena makanan itu membuat dia berdaya. Memiliki kekuatan menurut Yohanes 5. Sebab Yesus mengatakan, kehendak datang dari dirinya, itu tidak menguatkan dirinya. Tidak membuat dia memiliki kekuatan apa-apa. Kalau begitu, posisi roha, posisi sikap Yesus seperti itu. Pendirian Yesus seperti itu posisinya seperti apa? 1 Petrus 2 ayat yang kedua mengatakan, di posisi Yesus ataupun sikap Yesus seperti itu, pendirian Yesus seperti itu sama seperti kata Rasul Petrus dikatakan, bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air yang susu dan yang murni. Mengapa? Karena dia hanya tahu. Seorang bayi yang baru lahir tahu makanan satu-satunya membuat dia memiliki kekuatan, daya adalah apa yang tersedia dari ASI, payudara Allah. Itu yang dia konsumsi. Berarti saya sudah sampaikan kepada saudara 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Saya sudah sampaikan kepada saudara semua bahwa kehendak Allah itu seperti dialirkan oleh Allah El Shaddai itu dari puting payudaranya Allah. Itu sebabnya saudara harus selalu bersikap. Sehingga saudara menemukan bahwa hanya kehendak Allah yang terkandung
mengandung yang tersimpan dari firman yang engkau dengar di dalam rumah rohanimu. Itu menjadi makanan satu-satunya yang akan membuat engkau kuat. Ada banyak orang dia tidak mampu untuk menghadapi gelombang keinginan diri sendiri. Kadang-kadang tuntutan dari dalam untuk masalah teman hidup, masalah ekonomi, masalah pergaulan, masalah kebiasaan-kebiasaan buruk. Dia tidak mampu. Orang seperti ini terlihat lagi makin tidak berdaya terhadap rencananya Allah. Alkitab mengatakan di Lukas pasal yang ketiga ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaan dan kita sudah tahu pekerjaannya Yesus itu bukan menjadi tukang kayu. Kita tahu sesudahnya pekerjaan Yesus itu adalah rencana Allah yang belum terrealisasi. Salah satu rencana Allah yang belum terrealisasi itu adalah rencana keselamatan untuk semua manusia. Itu sebabnya Allah mengizinkan, Allah mengutus. Saya sudah sampaikan kepada kalian semua. Allah mengutus anaknya. Dia tahu manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Disabotase sebelum final. Allah sebelum mengerjakan. Allah sebelum berperan penuh kepada manusia. Iblis telah mensabotase manusia. Itu sebabnya Allah ingin melakukan ini secara adil. Itu sebabnya Roh Kudus sangat penting sekali berperan untuk membawa Yesus, untuk menunjukkan kepada dunia ini, untuk juga membuktikan kepada iblis. Saya ulangi, untuk membuktikan kepada iblis bahwa Yesus adalah asli manusia, di mana Allah mengizinkan Yesus untuk menjumpai setan, karena setan berupaya untuk menghancurkan rencana keselamatannya yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, menurut saudara, apakah Allah segegabah itu 30 tahun yang lalu, ketika dia berkata kepada Maria, saya ulangi 30 tahun lebih yang lalu, dia berkata kepada Maria, dia bilang kau akan mengandung, dan yang kau kandung itu adalah anak Allah yang maha tinggi, dan dia akan menjadi raja, dia akan memberikan keselamatan bagi umatnya. Berarti mereka akan dikembalikan. Sebab apa? Kekalahan manusia disabotase oleh iblis di Taman Eden itu belum final. Itu bukan final. Itu pun bukan semifinal. Dan saudara harus tahu, itu belum final. Makanya Allah berupaya terus untuk membawa rencana keselamatan ini terwujud. Nah, menurut saudara, ada beberapa hal yang saya ingin supaya saudara membuka mata saudara untuk bisa melihat sama-sama tentang hal ini. Ya, jadi supaya saudara tahu tentang hal ini. Apakah peperangan antara manusia yang saat itu direpresentasikan, diwakilkan oleh Yesus, yang saudara sudah kenal, dia adalah menjadi Tuhan dan Kristus, itu adalah peperangan yang adil bagi Allah? Ini harus dijawab. Sebab jika tidak demikian, maka iblis bisa protes. Amin. Sudah percaya? Ini adalah peperangan yang adil. Bagaimana kita bisa tahu ini peperangan adil? Saudara bisa lihat. Yang pertama, kita lihat dari sejarah kejatuhan manusia. Dengarkan saya. Manusia dijadikan oleh Allah. Lalu Allah bekerja, lalu menciptakan manusia. Menciptakan konsep dasarnya. Menciptakan kira-kira strukturnya seperti apa manusia.
Lalu kemudian Tuhan Allah di Kejadian 2 ayat 7. Itu yang pertama tadi di Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 27. Baiklah dikatakan, kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu adalah konsep dasar tentang manusia. Konsep dasar tentang manusia adalah manusia diciptakan oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Supaya mereka bisa menggambarkan. Itu konsep dasarnya. Menggambarkan rupanya Allah. Rupanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa rupa mereka? Rupa mereka adalah Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha Tinggi, Maha Penyayang. Itu akan digambarkan oleh manusia. Jadi konsep dasar. Saya bilang, bagan dasar. Yang merupakan ukuran yang akan terjadi pada diri manusia. Itu Allah Bapa yang melakukannya. Lalu kemudian di Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kita lihat di sana. Lalu kemudian Tuhan Allah itu direpresentasikan. Hanya ada satu Tuhan yang disebut penyebutan Tuhan daripada Tritunggal ini. Yaitu Yesus. Yaitu disebut Tuhan. Jadi saudara bisa lihat Yesus yang disebut Tuhan itu. Dia membentuk dari debu tanah. Dia mengambil bagaimana konsep dasar supaya bisa menggambarkan rupa Allah yang hanya adalah roh. Bagaimana bisa menggambarkan itu di dalam perwujudan, penampilan, manifestasi hal-hal perbuatan alamiah. Menggambarkan kemahakudusan Allah, kemahakuasaan Allah, serta kemahatinggian Allah. Maka Tuhan mengambil debu tanah, lalu menghembuskan nafas hidup, itu memberikan roh. Roh yang sama dengan yang dimiliki oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekarang manusia akan lebih bisa lagi untuk bisa menggambarkan melalui perbuatannya. Tetapi sebelum, saya ulangi, sebelum dia diperlengkapi kehidupannya dengan Roh Kudus yang akan memfinalisasi manusia sebagai makhluk yang berkuasa seperti yang dikatakan di Kejadian 1 ayat 26 itu. Berarti Allah akan membagi kuasanya, akan men-sharingkan kuasa yang sama pada Allah diberikan kepada manusia sebelum Roh Kudus berperan. Sebelum itu manusia disabotase. Kalau begitu kata Allah kepada saya, menurut Alkitabnya saya, dia katakan begini, iblis, tindakanmu itu tidak adil. Aku akan kembalikan kepada keadilannya. Yesus manusia. Saya ulang, Yesus manusia. Kalau begitu, dia harus hidup dalam peranan Roh Kudus. Bukankah Adam jatuh sebelum Roh Kudus berperan penuh? Amin. Kalau begitu, itu adalah kata Allah, tindakan seperti itu tidak adil. Lalu kemudian, Yesus lahir, dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, dalam naungan Roh Kudus, sejak dari dalam kandungan, di dalam perutnya Maria. Sekarang katanya, aku memberikan konfirmasi. Saya ulangi, aku memberikan konfirmasi. Silakan kau cobai. Bisakah peristiwa Taman Eden itu terulang lagi? Dan kalau itu bisa terulang, dan manusia yang seperti ini jatuh, yaitu Yesus jatuh, maka Allah mengatakan itu berarti manusia sudah final, tidak bisa diselamatkan lagi. Allah punya rencana untuk rencana keselamatan ini. Jadi peperangan antara manusia dengan iblis adalah peperangan yang adil. Jadi saudara bisa lihat
Yang pertama, mengapa disebut adil? Bukankah iblis telah menjatuhkan manusia sebelum Roh Kudus berperan pada Adam dan Hawa? Itu sebabnya sekarang yang kedua adalah, maka Allah punya alasan. Allah akan memperlengkapi manusia dulu sesuai dengan firman-Nya. Jadi Allah tidak akan bertindak langsung yang menggebuk, yang menghukum, yang memerangi iblis. Karena itu bukan lawan yang setimpal. Karena Allah lah yang menciptakan iblis. Jadi Allah akan memperlengkapi manusia. Nah, setelah diperlengkapi, barulah Allah mengacungkan tangannya ke atas. Silakan mulai peperangan antara manusia dengan iblis. Itu baru adil. Dan ketiga, iblis tahu. Oh, ini sangat penting. Iblis tahu bahwa Allah, saya ulangi, iblis tahu bahwa Allah tetap berdiri teguh. Perangan antara manusia dengan iblis itu adalah adil. Iblis tahu bahwa Allah tetap berdiri teguh pada hukum kerjanya saat peperangan antara manusia dengan iblis kembali lagi bergejolak, kembali lagi 2000 tahun yang lalu, yang diwakilkan oleh Yesus anak manusia. Iblis tahu bahwa Allah akan tetap berdiri teguh. Dia tidak akan mengubah hukum kerjanya. Apa hukum kerja ini? Saya sudah sampaikan tadi. Manusia adalah makhluk ciptaannya dengan kehendak bebas. Jadi berarti Allah tidak akan melakukan intervensi. Allah tidak akan meminjamkan tangannya untuk menggebuk juga iblis. Allah tidak akan lakukan itu. Itu Allah di poin yang kedua tadi. Allah hanya memperlengkapinya dengan Roh Kudus. Karena kejatuhan manusia itu adalah peperangan yang tidak adil. Kenapa? Karena manusia belum selesai. Mengerti saudara? Saudara, kalau saudara akhirnya kalau saudara misalnya membuat sebuah gedung 3 lantai, lalu kemudian di lantai bawah saudara siapkan itu untuk orang-orang yang bekerja seperti ini. Di lantai kedua saudara siapkan juga untuk tempat gudang. Di lantai 3 tempat orang-orang para pemimpin bekerja di sana. Saudara memiliki gedung 3 lantai. Tapi rupanya belum rampung. Lalu saudara dengan cepat saudara memasukkan barang-barang ke gudang di lantai 2, di lantai 3, orang-orang mulai bekerja. Apa yang terjadi? Rumah itu akan ambruk. Itu bukanlah peperangan yang adil yang sebenarnya terjadi di Taman Eden. Saudara harus bisa pahami apa yang saya maksudkan itu. Jadi peperangan yang adil itu adalah iblis tahu Allah tetap akan berdiri teguh pada hukum kerjanya. Allah menunjukkan keadilannya dengan hanya memperlengkapi manusia dengan Roh-Nya yang kudus. Dan hukum kerja yang kedua daripada Allah terhadap manusia adalah iblis tahu hal ini juga, bahwa manusia adalah mitra kerja yang sepadan. Sehingga Allah kapanpun tidak akan pernah mematikan, apalagi melenyapkan ego ataupun kepribadian manusia. Tidak akan pernah. Amin. Itu yang diucapkan oleh Yesus. Aku tidak bisa berbuat apa-apa apabila aku melakukan menurut kehendakku sendiri. Tapi yang kulakukan, berarti kehendak dia digunakan. Memutuskan untuk melakukan kemauannya Bapa. Yesus berkata di Taman Getsemani, dia berkata apa? Bapa kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku. Lihat, iblis tahu bahwa Allah akan tetap berpegang teguh. Dia tidak pernah melenyapkan kehendak daripada Yesus. Tidak pernah sama sekali akan melenyapkan egonya Yesus.
tidak akan pernah untuk melenyapkan kepribadiannya Yesus. Amin. Saudara bisa mengerti apa yang saya maksudkan? Itu sebabnya peperangan mulai dari saatnya 2000 tahun lalu sampai hari ini adalah peperangan yang adil. Saudara harus bisa memahaminya. Mengapa Allah begitu optimis mengatakan bahwa kita bukanlah kelompok pemenang, tapi kita adalah kelompok lebih dari pemenang. Saudara, betapa optimisnya Allah terhadap hidup kita. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus manusia asli. Dia pernah lapar. Dia pernah dalam bahaya. Pada waktu dia masih bayi, nyaris dibunuh oleh Herodes. Dia pernah dalam kondisi yang rentan untuk mati. Dia pernah itu. Telah membuktikan. Yesus telah membuktikan. Sebagai manusia asli. Dia menunjukkan jalan buat mereka yang lahir. Buat mereka yang lahir, yang akan ada di dunia ini setelah dia. Itu sebabnya kemenangan yang dialami oleh Yesus. Saudara, jangan kau mengurangi. Engkau akan mengalami pengalaman yang sama. Saya ulangi sekali lagi. Engkau akan mengalami pengalaman yang sama. Apabila engkau menempuh, engkau diperlengkapi juga oleh hal yang sama. Bukan oleh KW2, bukan oleh KW3, bukan oleh kualitas yang lebih rendah. Bukan. Sebab jikalau engkau ingin mengalami sama seperti yang dialami oleh Yesus dalam menghadapi semuanya itu. Bagaimana dia memenuhi rencana keselamatan Allah itu. Itu menjadi rencana keselamatan yang tidak bisa dibatalkan lagi. Maka saudara juga harus menerima dan mengalami apa yang diterima dan dialami oleh Yesus. Yang keempat, saya ulangi. Yang keempat, bahwa peperangan antara Allah dan manusia ini adalah peperangan yang adil, maka dikatakan yang keempat ini adalah peranan Allah dalam peperangan rohani ini. Saya ulangi, peranan Allah dalam peperangan rohani ini adalah menaruh hukum-hukumnya menjadi dasar atas konsekuensi daripada dosa, atas konsekuensi daripada perbuatan-perbuatan antara iblis dengan ataupun manusia, antara mereka masing-masing. Konsekuensinya. Jadi Allah membuat hukum masing-masing. Kalau mereka hidup benar, maka hukumnya berkata ini akan terjadi. Kalau mereka hidup tidak benar, maka hukumnya adalah hal ini. Jadi 4 hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa peperangan ini, perseteruan sepanjang zaman ini, itu adalah adil. Iblis juga berkata, baru ini fair. Saya kira sejak iblis membuat manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, iblis kira Allah akan yang menghantam dirinya. Tidak demikian. Amin. Oke. Jadi adalah adil jika putranya diutus ke bumi untuk mengerjakan rencana Allah tersebut. Dengan harus memulai proses kehidupannya di bumi ini, itu harus mengalami proses manusia. Makanya dia harus ada di dalam rahim. Iblis tonton itu nanti. Iblis, sorry saudara, bukan tonton. Karena iblis juga menurut saya tidak tahu bahwa Yesus lahir. Iblis harus tahu bahwa Yesus telah mengalami proses itu.
Oke, saya ingin supaya saudara benar-benar memahami tentang apa yang saya bagikan ini. Lihat, Yesus ada di dalam kandungan Maria di Lukas pasal 1. Itu saudara harus jelas. Dia harus mengalami proses itu. Dan Alkitab mengatakan dia tidak berbuat apa-apa untuk pekerjaannya Allah selama 30 tahun. Untuk membuktikan manusia apa yang diutus oleh Tuhan ini. Dan terbukti apa yang diucapkan oleh Yesus ketika di Sungai Yordan. Mari saja kita untuk bisa melihat. Itulah hasil pembangunan 30 tahun di rumah Yusuf dan Maria di kota Nazaret. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkan Yesus, itulah hasil pembangunannya. Jadi Yesus harus dibangun dulu. Yesus harus terbukti lebih dulu. Sesudah itu, Yesus harus diperlengkapi lebih dulu. Sesudah itu, baru Allah mengesahkan dia untuk memulai pekerjaannya. Matius pasal yang ketiga, maka datanglah Yesus dari Galilea, ayat yang ke-13, ke Yordan, kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan kau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya, kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya atau seharusnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Apa yang diucapkan di Yesus ini, itulah yang dibangun mulai dari rahim sampai usia dia 30 tahun. Apa yang diucapkan oleh Yesus ini, itulah yang dibangun selama 30 tahun lebih. Karena Yesus ada dalam kandungan tentu kira-kira hampir 10 bulan atau 9 bulan 10 hari. Saudara bisa mengerti sekarang. Jadi pembangunan itu sudah mulai ada ketika dia masih menjadi sangat rentan secara fisik. Tetapi saudara bisa lihat di sini. Kapan Yesus kenal dengan Roh Kudus sebagai manusia? Saya ajak kita untuk bisa sama-sama melihat dulu di Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama. Ayat 31. Dia bilang ayat 30, oke. Kata malaikat itu kepadanya, Gabriel, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar, great, agung, dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Berarti itu pembangunan itu harus juga ada kontribusi Yusuf dan Maria. Supaya anak itu bisa disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan diakui oleh Allah Bapa dalam hidupnya. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Bagaimana hal itu akan terjadi? Karena aku belum bersuami. Lalu malaikat menjawabnya. Jawab malaikat itu kepadanya. Dia bilang, Roh Kudus akan turun atasmu. Lalu kemudian kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Katakan menaungi.
Kuasa Allah menaungi. Kuasa Allah yang maha tinggi menaungi. Bukan kuasa malaikat, tapi bukan kuasa Tuhan yang biasa, kuasa dewa-dewa, tapi kuasa Allah yang maha tinggi. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada Allah yang maha tinggi. Berarti kekuasaan yang akan menaungi Maria sejak benih itu ada di dalam diri Yesus, itu juga menaungi sang bayi. Amin. Menaungi sang bayi. Ya, saudara bisa lihat. Saya ingin supaya saudara harus tahu. Yesus harus menjelma sebagai manusia. Dan dia tahu betapa rentannya dari umur minus 9 bulan. Yaitu maksudnya di dalam kandungan Maria. Sampai usia 30 tahun. Secara lahiriah dia rentan untuk dia mengalami kematian, kegagalan untuk hidup dalam rencana Allah. Saudara harus perhatikan itu dengan baik. Saya ingin kita membuka dulu Filipi pasal yang kedua. Siapa Yesus yang sebenarnya? Siapa Yesus yang sebenarnya? Supaya saudara bisa paham tentang hal ini. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, dalam rupa roh, bentuk Allah, yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang maha kudus, maha penyayang, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa, mengosongkan diri, meninggalkan kealahannya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Berarti ketika Allah meninggikan dia, dia kembali menjadi anak Allah yang maha tinggi. Itu posisinya dia kembali lagi. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Saudara bisa lihat dari ayat 5 sampai ayat 11. Ia mengosongkan dirinya. Ia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Bahkan dia rela mati sebagai manusia, sebagai hamba. Mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Boleh saya jelaskan pada saudara? Yesus dia mengosongkan kealahannya. Tetapi Yesus hanya satu yang dibawa ke bumi ini. Kehendaknya. Kehendak dia yang di sorga untuk memilih. Keputusannya dia di sorga. Untuk memilih dia menjadi serupa dengan manusia. Untuk meninggalkan kealahannya, rupa kealahan, itu adalah kehendak yang tetap ada sampai di bumi. Tetapi otoritas, kuasa, tetapi segala sesuatunya yang selama ini adalah merupakan area kehidupannya Allah, dia tinggalkan. Bagaimana dia bisa lakukan itu? Karena dia tetap memiliki kehendak bebas. Jadi ketika dia di bumi, dia cocok sekali. Dia telah memutuskan untuk dia tetap hidup dalam kerentanan.
Ini penting buat saudara. Jadi rencana Allah itu sebabnya Allah menganggap bahwa adalah adil jika anaknya diutus ke bumi ini untuk mengerjakan rencana keselamatan tersebut dan memulainya dari proses sebagai manusia. Saudara tahu siapa anak Allah itu? Anak Allah itu yang disebut adalah yang pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan bahkan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh dia segala sesuatu. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Dan bahkan dikatakan oleh Alkitab. Firman itu menjadi manusia yang kita kenal. Yesus namanya. Berarti hidupnya Yesus itu sudah dekat sekali, sudah terbiasa dengan firman. Amin. Tetapi dia memiliki sekarang jubah ataupun selimut ataupun selubung luarnya, yaitu sama dengan Adam. Iblis lihat, selama manusia masih memiliki tubuh, manusia akan rentan, tetap rentan. Makanya dikatakan di Ibrani pasal 4. Saya ulangi, Ibrani pasal yang keempat. Ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya. Di ayat 14-nya dikatakan yaitu Yesus anak Allah. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Sama dengan saudara, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Iblis gagal. Saya ulangi, iblis gagal. Iblis kalah. Dia temukan sekarang ada satu contoh manusia yang diutus oleh Allah lagi. Datang dari Allah, sama seperti Adam. Adam pun juga datang dari Allah. Tetapi dia juga memiliki kelemahan. Apa yang disebut kelemahan? Kelemahannya adalah ada pada tubuhnya. Itu daerah rawan, daerah rentan. Itu sebabnya iblis mencobai Yesus. Dan Allah yang adil menilai peperangan itu harus adil. Adalah apabila tubuh Yesus dalam kondisi paling lemah. Bukankah itu adalah situasi yang dikendaki oleh iblis. Supaya peperangan itu menjadi adil dengan manusia. Dan Yesus pada kondisi lapar. 40 hari 40 malam. Dia tidak makan. Laparlah Yesus. Lalu kemudian iblis mencobainya. Amin. Di satu sisi, iblis lupa bahwa Yesus tidak membawa kealahan, tidak membawa kealahannya, tetapi Yesus membawa kehendak bebasnya. Hidup sebagai manusia. Iblis tidak tahu, iblis lupa mungkin, tetapi itulah yang terjadi. Tetapi Yesus yang pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Saya ulangi, yang pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Memiliki sifat-sifat Allah. Iblis tidak tahu bahwa kehendak dia itu adalah karena itu adalah didasarkan
berasal dari yang pada mulanya adalah firman, yang firman itu bersama-sama Allah, dan yang firman itu adalah Allah. Dan segala sesuatu itu dijadikan, saya ulangi, segala sesuatu itu dijadikan oleh siapa? Oleh firman. Dan tidak ada yang ada dari segala yang ada, tidak ada yang jadi kecuali oleh Dia. Dan akhirnya firman itu menjelma menjadi manusia. Amin. Iblis tidak tahu hal itu. Jadi Yesus itulah firman yang menjadi manusia biasa, yang datang ke dunia dan harus dicobai. Saudara harus bisa pahami itu. Jadi kalau begitu, kapan Allah memperlengkapi Yesus dengan Roh Kudus? Karena tidak mungkin tiba-tiba saudara bisa melihat di sini dalam Lukas pasal yang keempat bahwa Yesus dibawa. Saya ulangi, Yesus dibawa oleh Roh. Saya ulangi, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Saudara bisa lihat, Allah, saya ulangi, Allah tidak demikian. Dia harus memenuhi standar perang yang adil. Yaitu, manusia harus diperlengkapi lebih dulu. Itu sebabnya Yesus mengalami baptisan Roh Kudus ketika dalam kandungan. Amin. Lukas pasal 1. Kita perlu untuk mengingat ini kembali lagi. Lukas pasal yang pertama. Dikatakan di sini adalah, dia bilang begini. Roh Kudus, ayat 35, akan turun atasmu Maria. Dan kuasa Roh Kudus akan turun atasmu. Dia akan membawa firman. Firman yang ada pada mulanya. Firman yang bersama-sama dengan Allah. Firman yang adalah Allah. Firman yang menjadikan segala yang ada dari yang tidak ada. Firman itu dibawa oleh Roh Kudus. Tapi Roh Kudus bukan hanya membawa firman, mewujudkannya menjadi manusia. Tapi dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu dan juga kuasa Allah yang maha tinggi. Kuasa di sini digunakan kata dunamis. Kisah Rasul 1 ayat 8, Yesus mengatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima dunamis kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Maria, Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kau juga akan menerima kuasa. Bukankah hidup Maria dengan hidupnya Yesus satu? Berarti Yesus juga mengalami dibaptis oleh Roh Kudus. Oleh Allah yang maha tinggi. Dan akan menaungi kau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah. Karena roh dan firman. Firman mewujudkan diri menjadi manusia. Dan kuasa Allah menaunginya. Amin. Saudara bisa lihat di sini. Di ayat 40. Ayat 39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet yang kehamilannya 6 bulan lebih awal.
Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Kalau begitu, sangat penting sekali. Yesus sudah mengalami baptisan. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia yang ada dalam rahim. Dia dibaptis oleh Roh Kudus. Lalu berserulah dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Elisabet menyerukan itu, diberkatilah buah rahimmu, yaitu benih yang ada di dalam itu. Mengapa? Dia bilang begini, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Dia bilang ibu yang terhormat, yang termulia, datang mengunjungi aku. Elisabet sudah tahu siapa Maria. Elisabet sudah tahu siapa yang ada di dalam kandungannya. Itu jauh lebih besar. Amin. Mengerti kalian? Jauh lebih besar. Jadi saudara bisa lihat dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejadian 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Di dalam penciptaan sejak dahulu, dalam masa kekekalan yang lampau, roh dan firman telah bermitra dengan kuat. Jadi sekarang yang benih yang ada, firman yang menjadi manusia yang ada di dalam diri Maria, itu telah terbiasa bekerja sama dengan roh. Maka peperangan dengan iblis menjadi adil. Karena peranan Roh Kudus, saya ulangi, peranan Roh Kudus itu sudah terlibat sejak awal. Itu sebabnya, saudara. Saya ulangi sekali lagi. Ibrani 4 ayat 15. Ia dicobai. Ia turut merasakan. Saya ulangi. Ia turut merasakan penderitaan, kelemahan, menggunakan tubuh fisik seperti ini. Dia turut merasakan semua hal-hal yang lemah. Semua hal-hal yang menjurus menuju kepada negatif daripada manusia karena memiliki tubuh alamiah ini. Yesus merasakannya, tetapi dia bisa membuktikan. Dia dicobai, tetapi dia menang. Amin. Ini penting buat saudara. Saya ulangi, ini sangat penting buat saudara. Untuk saudara bisa memahami, Allah mengutus, saya ulangi, Allah mengutus Yesus untuk rencana keselamatan itu. Tentu dong, dia tidak dengan serta-merta mengirim Yesus begitu saja. Tidak dengan serta-merta. Tentu dia akan mempersiapkan hal apa yang tidak adil dengan peristiwa di Taman Eden. 4.000 tahun yang lalu, sebelum Yesus ada, 4.000 tahun yang lalu sebelum Yesus ada, Allah kembali menatanya. Dan itu sebabnya ini sejak 2.000 tahun yang lalu telah tercipta peperangan yang adil antara manusia ciptaan Allah dengan iblis dan semua para malaikat pengikutnya yang juga adalah ciptaan Allah. Itu yang saudara sebut dengan peperangan rohani. Tetapi ingat, itu adalah peperangan yang adil. Berarti sejak dahulu Allah telah menetapkan saudara pasti menang. Jadi kalau saudara kalah, berarti karena saudara hidup di luar
dari hal-hal apa yang sudah ditentukan oleh Allah, disediakan oleh Allah untuk hidup saudara. Saudara bahkan tidak mau diperlengkapi oleh Allah. Saudara merasa bahwa saudara bisa untuk mengatasi dan mengalahkan iblis dengan pakai caramu sendiri, kekuatan pikiranmu sendiri, kekuatan tenagamu sendiri. Ingat, Paulus mengatakan hal ini di Efesus pasal 6. Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Ingat saudara, itu sebabnya target iblis selalu adalah darah dan daging. Dia ingin menggeser saudara, dia ingin membawa saudara ke area pertempuran yang disebut dengan area pertempuran darah dan daging. Supaya saudara menggunakan kehebatan darah dan daging saudara. Di situ dia akan kembali lagi mengulang kemenangannya. Peristiwa 4.000 tahun yang lalu. Peristiwa 6.000 tahun yang lalu. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Itu sebabnya Allah optimis. Karena Yesus telah membuktikan. Yesus bukan hanya menunjukkan jalan. Yesus menunjukkan apa bagian yang sekarang disebut adalah bagian adilnya Allah. Itu sekarang yaitu memperlengkapi manusia dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mari saya ajak saudara, sebelum kita akhiri ini, saya ajak saudara untuk bisa melihat dulu di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat. Kisah Para Rasul ayatnya yang ke-37. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea. Mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Saudara lihat di Sungai Yordan. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah, dikatakan apa? Mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa atau dengan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertainya. Bukan Allah, saya ulangi, bukan Allah yang berperang melawan iblis. Allah hanya menyertainya. Apa arti kata menyertai di sini? Artinya adalah Allah memperlengkapi dia. Memperlengkapi dengan apa? Dengan pengurapan, dengan Roh Kudus. Memperlengkapi dengan apa? Dengan kuat kuasa. Ini penting. Saya ulang, ini sangat penting sekali. Untuk apa? Untuk menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan iblis yang sering memberikan sakit penyakit. Dan Yesus membuktikan itu. Dia menyembuhkan semua orang yang sakit. Saya ulangi, dia menyembuhkan semua orang yang sakit. Bukan karena begadang. Tapi semua orang yang sakit oleh karena perbuatan setan. Dia menunjukkan bahwa dia manusia. Selama di bumi ini, dia menunjukkan dia manusia, tapi dia bisa mengalahkan setan. Tidak seperti peristiwa di Taman Eden. 1 Yohanes 3. Saya ulangi, 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Satu Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Barang siapa tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya atau memanifestasikan dirinya dalam wujud manusia. Yaitu supaya ia membinasakan, ia menghancurkan perbuatan-perbuatan
iblis itu. Supaya dia menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saya mengajak kita untuk bisa melihat di Amplified Bible. 1 Yohanes, saya ulangi, 1 Yohanes 3 ayat 8, khususnya ayat 8b-nya saja. Ya, khususnya ayat 8b-nya. Dikatakan the reason, ini adalah Amplified Bible Classic. The reason the Son of God was made manifest, arti kata atau visible, arti terlihat, was to undo. Undo itu membalikkan, membatalkan. Yaitu termasuk menghancurkan, loosen, mengalahkan, dan dissolve, meluluh lantakan the works the devil has done. Kalau terjemahan bebasnya, ini alasannya mengapa anak Allah yaitu Yesus memanifestasikan dirinya, menjelma dengan yang terlihat, yaitu sebagai manusia, adalah untuk membatalkan, menghancurkan, melenyapkan, meluluhlantakan semua dikatakan pekerjaan-pekerjaan iblis yang telah dikerjakan oleh iblis. Menurut saudara, apa yang pernah dikerjakan iblis di dalam hidup saudara mengakibatkan saudara sakit? Yesus memanifestasikan diri sebagai manusia. Dia tunjukkan bahwa dia manusia yang justru bisa meluluh lantakan pekerjaan iblis terhadap orang lain. Berarti dong, ini penting buat saudara. Iblis punya rencana yang lain lagi untuk dia tidak membawa, tidak memakai cara sakit penyakit lagi. Dengan demikian, saya akan akhiri di sini. Apabila di antara saudara ada orang yang menderita sakit pada saat ini juga, saya ingin katakan kepada saudara, telah terbukti 2000 tahun yang lalu, Yesus memanifestasikan dirinya. Dia lapar, dia membuktikan bahwa dia adalah manusia yang lemah secara fisik. Dia lemah secara fisik. Dia hanya dikuatkan oleh karena kuasa yang bekerja di dalam dirinya. Dan dia membuktikan, dia bisa melenyapkan, menghentikan, menghancurkan semua pekerjaan iblis melalui sakit penyakit di banyak orang. Saudara bisa lihat itu. Jadi untuk inilah, for this purpose, anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Oh, luar biasa sekali. Saudara bisa lihat, kalau kau baca di The Message Bible, dikatakan message, dikatakan bahwa the Son of God entered the scene to abolish the devil's way. Jadi dikatakan apa? Anak Allah itu memasuki arena ataupun tampilan itu untuk meruntuhkan, menghancurkan, menghentikan semua cara iblis. Karena sakit penyakit itu adalah caranya iblis untuk membuat saudara tidak sampai pada destiny. Saya sudah bagikan pada saudara, penting kau menjaga tubuhmu. Amin. Kau harus senantiasa membiarkan bahwa tubuhmu itu dihidupi. Saya ulangi, dihidupi oleh hidupnya Allah yang ada di dalam rohmu. Harus dihidupi itu. Sehingga engkau tidak perlu merasakan keletihan, kelemahan.
Dan biarlah engkau mengalami kematian dan ketika engkau sudah menyelesaikan destinimu. Itu yang disebut dengan kemenangan mengalahkan maut. Jadi kembali lagi kita melihat di sini. Saudara bisa lihat sini. Saya ingin meninggalkan ini. Sebelum saya akan lanjutkan lagi di minggu yang akan datang. Saya akan lanjutkan lagi kepada saudara. Kepada sesuatu yang akan membuat saudara terpukau. Mari kita lihat sama-sama. Apa yang merupakan pendirian daripada Yesus? Saya ulangi sekali lagi. Pendirian daripada Yesus. Di Matius 3, ini yang dibangun di dalam diri Yesus saya katakan. Ini yang sudah ada pada diri Yesus. Yaitu dia sudah terbiasa bekerja dalam ketaatan. Karena firman dan roh itu sudah bekerja mulai dari saat penciptaan. Dikatakan, biarlah hal ini terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Matius 3 ayat 14, ayat 15. Dan Yohanes pun menurutinya. Dengan kata lain, mari saya ajak engkau untuk bisa melihat ayat 11-nya terlebih dahulu. Dia bilang, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku. Yang datang daripadaku, maksudnya adalah Yesus. Lebih berkuasa, lebih perkasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saya ajak dengan cepat untuk melihat sebelum kita akhiri Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis sudah mengalami hal ini ketika dia masih ada dalam rahim Elisabeth mamanya. Saat Maria berjumpa dengan Elisabeth. Mengapa dia katakan demikian? Dia bilang, kau bersyukurlah. Kenapa? Sesudah generasinya Yesus. Saya ulangi sekali lagi saudara. Sesudah generasinya Yesus. Karena Yesus dibaptis oleh Allah sendiri dengan Roh Kudus. Tetapi sesudah generasinya Yesus. Saudara, lihat dikatakan, Yesus akan membaptis. Alkitab berkata, dia yang lebih besar. Berarti dia lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Saya ingin engkau memahami apa yang saya maksudkan ini. Mari saya ajak kita mengakhirinya di Yohanes pasal ke-14. Mungkin di Kisah Rasul nanti yang terakhir. Yohanes 14, dia bilang begini. Ayat 12, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus kenapa pergi kepada Bapa? Bukankah Yohanes sudah mengatakan bahwa dia yang datang, yang akan membaptis dengan Roh Kudus, itu jauh lebih besar. Kalau engkau baca di Kisah Rasul pasal yang kedua, saya ulangi, kalau engkau baca di Kisah Para Rasul yang kedua, lihat ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah atau dinaikkan ke surga dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu,
maka dicurahkan yang kamu lihat dan dengar di sini. Berarti Yesus, Allah Bapa yang berjanji, Yesus yang menerima Roh Kudus ketika dia layak untuk menerimanya. Karena dia adalah manusia yang ditinggikan. Anak manusia yang ditinggikan harus menerima Roh Kudus. Di tahta Allah dia menerima Roh Kudus. Lalu Yesus mencurahkan Roh Kudus. Membaptis semua orang yang ada di kamar loteng atas. 120 orang itu dibaptis dengan Roh Kudus. Untuk apa? Supaya mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada 3,5 tahun atau 33,5 tahun kehidupannya Yesus selama di bumi ini. Bukan berarti mereka yang lebih besar, tetap Yesus yang lebih besar. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Kalau yang lebih besar itu dia curahkan karena dia pergi kepada Bapa. Seperti yang dikatakan Yohanes 14 ayat 12 itu. Dia pergi kepada Bapa untuk meminta supaya Roh Kudus itu dicurahkan. Makanya dia jamin kalau Roh Kudus itu ada padamu, membaptis engkau. Saya ulangi, bukan hanya sekedar ada padamu, tetapi membaptis hidupmu, menenggelamkan hidupmu. Maka engkau akan memiliki kemampuan yang lebih besar lagi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Tetapi tetap Yesus yang terbesar pribadinya. Jadi Roh Kudus yang sama, saya ulangi sekali lagi, Roh Kudus yang sama. Ini penting buat kita semua. Yang akan diberikan, yang akan berperan dalam hidup kita. Pertanyaannya, sejauh apa Roh Kudus itu berperan dalam hidupmu? Apakah engkau hanya hidup oleh Roh saja? Apakah engkau hanya dipenuhi oleh Roh Kudus saja? Apakah engkau mau untuk dibaptis oleh Roh Kudus? Di banyak orang, saya ulangi, di banyak orang dalam gereja, dia hanya hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh berarti dia menerima firman saja. Dan dia hidup atas firman itu. Di banyak orang dalam kegerakan karismatik, kegerakan Pentakosta, dia hidup untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi Yesus berbeda. Dia menerima Roh Kudus dari tangan Bapa. Itu betul Roh Kudus yang sama. Dia tahu ini pribadi yang sama. Yang berkata-kata di Kejadian 1 ayat 26. Ini pribadi yang sama, yang memimpin dia, yang memenuhi dia, yang menenggelamkan dia. Sejak dari dalam kandungan, yang memimpin dia ke padang gurun untuk dicoba oleh iblis. Roh Kudus yang sama. Saya katakan, bukan Roh Kudus level 2, level 3, atau level bawah. Tapi Roh Kudus yang sama. Tanpa melihat siapa saudara. Saya ulangi. Tanpa melihat siapa saudara. Tapi saudara ada untuk tujuan Tuhan. Saudara sedang bergerak di dalam pergerakan perjalanan hidup saudara kepada tujuan Allah. Saudara sedang menuju untuk menjadi penggenapan tujuan Allah. Maka Roh Kudus yang sama itu akan dicurahkan kepada saudara yang minta dan akan menenggelamkan hidup saudara. Saudara percaya? Itulah sifat Allah kita. Jadi firman yang menjadi manusia itu bukan hanya dia mampu bermitra dengan Roh Kudus, tapi dia sudah ditenggelamkan oleh Roh Kudus itu. Sekarang ketika dia menjelma di dalam pelayanannya, ketika dia berumur 30 tahun, dia terlihat bahwa Roh Kudus telah ada menenggelamkan hidupnya. Makanya Yesus mudah dibawa kemana-mana. Amin. Saudara percaya itu? Saya lihat saudara masih ragu. Mari kita lihat Matius pasal yang ketiga,
Saya jelaskan ini, lalu kemudian kita akan berdoa. Matius 3, ayat 16. Sesudah dibaptis, ini adalah ketaatan 100%. Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga, langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh Kudus bukan burung merpati. Burung merpati bukan Roh Kudus, tapi itulah seperti. Sekarang kita lihat Lukas pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Mari kita lihat sama-sama. Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, maksudnya yang di loteng, di mana mereka duduk 120 orang. Dan tampaklah sama seperti ini. Ia melihat, ya kan? Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati di Matius 3. Ini. Kemudian di sini dikatakan tampaklah. Dikatakan adalah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kenapa tidak tampak seperti burung merpati? Ada dua perbedaannya. Ingat, 120 orang yang adalah murid-murid Tuhan belum dibaptis Roh Kudus. Tapi Yesus yang nampak, yang terlihat adalah burung merpati. Karena burung merpati itu tujuannya adalah untuk memberikan tanda. Kalau saudara melihat di Kejadian 8. Mari kita lihat di Kejadian 8. Ayat yang ke-4. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat sampai bulan yang ke-10. Makin berkuranglah air itu dalam bulan yang ke-10. Pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak. Dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Nuh bingung. Kenapa? Dia lepaskan burung gagak. Burung gagak dilepaskan pulang pergi. Nuh juga bingung. Ini sudah kering atau belum? Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya. Dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawanya selai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui, itu tanda. Diketahui siapa? Nuh. Bahwa air telah berkurang. Jadi memberikan tanda dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Artinya
Ia memberikan tanda walaupun burung merpati tidak kembali. Berbeda dengan burung gagak yang terus keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Jadi membuat orang bingung. Nah di sini dikatakan apa? Lalu kan ternyata burung merpati itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-600, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Dan ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Tepat seperti tanda yang diberikan oleh burung merpati. Jadi dengan demikian saudara, apa artinya buat kita? Artinya buat kita, ketika Yesus dibaptis oleh air, lalu kemudian ada Roh Allah turun ke atasnya, dan seperti burung merpati, itu memberikan tanda bahwa dia sudah dibaptis oleh Roh Kudus sebelumnya. Itu adalah hanya tanda. Tetapi bagi para murid yang 120 orang, ketika dia dibaptis, tidak menunjukkan adanya burung merpati. Berarti semuanya belum dibaptis. Yang muncul ada lidah-lidah api. Itu adalah tanda bahwa mereka dibaptis dengan Roh Kudus saat itu juga. Amin. Saudara percaya bahwa Roh Kudus yang sama, saya ulangi, Roh Kudus yang sama, yang diterima oleh Yesus, dan yang membaptis Yesus, yang membuat Yesus melakukan pelayanannya selama 33,5 tahun atau 3,5 tahun terakhir, di akhir hari saat-saatnya dia, di waktunya dia, itu adalah Roh Kudus yang sekarang saudara harus juga diperlengkapi. Kalau tidak saudara, saya ulangi, kalau tidak, maka engkau tidak akan pernah bisa mengalami sama seperti apa yang pernah dialami oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Saya berdoa buat saudara, jangan kau tertipu. Banyak di antara saudara terus lalu berputar-putar dengan hidup oleh Roh. Dan mungkin saudara juga yang telah hidup dipenuhi oleh Roh, merasa bahwa saudara hidup telah cukup. Tetapi engkau masih terus jatuh bangun dan jatuh bangun. Saya mau beritahu pada saudara, jemaat Korintus, dia ada di level hidup dipenuhi oleh Roh. Dan juga hidup oleh Roh. Itu sebabnya mereka jatuh bangun. Mereka masih jatuh bangun. Mereka membutuhkan supaya mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Sampai bertemu di minggu yang akan datang, saya akan jelaskan kepada saudara, engkau boleh punya karunia bahasa roh, tapi engkau belum dibaptis oleh Roh Kudus. Engkau boleh memilih, engkau bisa saja engkau memiliki karunia iman, karunia nubuat. Semua karunia-karunia disebutkan oleh Alkitab. Tapi engkau belum dibaptis oleh Roh Kudus. Supaya engkau tahu, baptisan Roh Kudus bukan untuk karunia. Tapi baptisan Roh Kudus adalah untuk tujuannya Allah. Tercapai oleh hidup saudara. Sama seperti Yesus. Amin. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk apa yang kau bukakan kepada kami. Terima kasih untuk apa yang kau sediakan kepada kami. Terima kasih untuk apa yang kau lakukan kepada kami. Engkau menginginkan bahwa supaya kami hidup, kami mengalami sama seperti apa yang telah dialami oleh Yesus. Oleh karena itu, apa yang telah engkau perlengkapi di dalam dirinya Yesus, engkau juga akan perlengkapi yang sama. Bukan yang kualitas berikutnya, bukan yang kualitas dua, yang sama kepada hidup kami. Kami siap untuk menerimanya dari apa yang telah engkau siapkan itu Tuhan. Karena kami tahu hatimu,
Kami tahu keinginanmu. Engkau ingin apa yang terjadi pada dirinya Yesus. Saya ulangi, apa yang terjadi pada dirinya Yesus. Apa yang kau perlakukan pada dirinya Yesus. Engkau tidak menguranginya untuk berlakukannya kepada hidup kami. Engkau akan lakukan yang sama juga kepada kami. Kau akan berikan yang sama juga kepada kami. Saya ingin bacakan sambil kita berdoa apa yang ditulis dalam Ibrani 2 ayat 16 dan 17. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, saya ulangi, dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dalam segala hal, Yesus punya alasan apa yang dia lakukan itu untuk terjadi perlakuan Allah bukan hanya istimewa kepada dirinya, tetapi perlakuan Allah juga sama terhadap hidup saudara. Yesus tidak diistimewakan oleh Allah. Itu merupakan keinginannya dia. Dia mau menjadi manusia. Maka semua manusia yang disebut saudara-saudaranya, yaitu saudara dan saya, dia akan diperlakukan yang sama. Kalau begitu, doa kita ini akan kita berseru kepada Allah. Tuhan, saatnya lah, sama seperti apa yang telah kau perlengkapi dalam diri Yesus, perlengkapi kami juga. Sama seperti apa yang kau perlakukan kepada diri Yesus, perlakukan kami juga. Sebab Yesus telah membayar harganya. Sebab Yesus telah menunjukkan keteladanannya. Sebab Yesus telah memulainya. Dan sehingga tidak ada tidak ada dalih, tidak ada alasan bagi Allah untuk membeda-bedakannya. Terima kasih untuk anugerah yang kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih, ini adalah anugerah yang terbesar yang kami terima dari Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita katakan sama-sama, amin.